Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Membuat kalian ada yang ngantuk, ada yang sudah lelah karena tadi sebelumnya mungkin membuat nulis ya, terus ada yang capek, mungkin ada yang lelah karena sekarang kan kita mata pelajarannya terakhir ya, apalagi sekarang cuacanya lagi hujan, tadi enak-enaknya itu pakai tidur gitu ya. Jadi karena sekarang ada satu mata pelajaran lagi, ya jadi ya dari mana kamu? Habis menuduh dari jalan jadi Oh iya, boleh duduk karena kita belum dimulai ya pelajarannya. Kita ke mata pelajaran sebelum kita ke materi. Ibu ada ice breaking dulu supaya kalian semangat ya. Coba semuanya berdiri. Berdiri. Laki-laki ya, laki-laki. Coba kamu siapa namanya? Putri, coba ke sebelah sana. Ini Putri. Ya. Nah, semuanya menghadap ke sana. Pegang pundak temannya. Nah, ikuti instruksi dari ibu. Kalau misalkan pijit ya pijit. Kalau misalkan hujan rintik-rintik berarti kayak gini, hujan rintik-rintik. Hujannya sedang berarti sedang. Kalau misalkan hujannya apa? Besar berarti agak kencang. Ya, siap? Tidak. Hujan rintik-rintik. Hujan sedang. Hujan besar. Oke, terus balik arah. Pegang dengan kanan. Ya. Hujan dari sasar. Hujan dari rintik-rintik. Oke, semuanya duduk. Jadi sekarang kita mulai belajarnya. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya berkah ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya siapa? Dudung? Ya, silakan Dudung kamu wakili. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai selesai. Sekarang yang tidak hadir, Siti kemana Siti? Sakit ibu. Sakit. Yang sakit ada berapa orang ya ini yang gak hadir? Siti aja sakitnya. Dari kemarin. Nah, kalau misalkan udah lebih dari 3 hari, kita jenguk ya sama ibu lah bareng, kita jenguk ke rumahnya. Kalau lebih dari 3 hari, semoga Siti cepat sembuh ya. Amin. Baik anak-anak, di materi sekarang kita akan membahas tentang berperilaku adil dan jujur. Berperilaku adil dan jujur ya. Nah, kita harus mengetahui dulu yang pertama adil. Adil itu tidak berat sebelah atau tidak memihak, atau bisa dikatakan memihak kepada kebenaran. Atau apalagi coba ada yang tahu? Sama-sama ya, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memberi hak kepada yang berhak. Nah, adil kepada Allah berarti kita mentaati Allah, bertakwa kepada Allah. Takwa apa takwa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, adil kepada orang tua berarti kita harus taat, patuh ya, taat selagi orang tua itu tidak dalam
Ya. Oke, di sini Ibu membuat PowerPoint ya tentang berperilaku adil dan jujur. Nah, salah satu ayat yang berkaitan dengan adil itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Coba siapa yang mau membacakan Arabnya sama artinya? Siapa? Yana sama siapa? Sama Kiting. Oke, boleh. Tapi kelihat gak? Kelihat. Sok, bacain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Oke, terima kasih untuk Kiting dan Yana ya. Coba ada yang mau menjelaskan tentang ayat ini? Kalian sekarang kan sudah kelas 12 ya? Sudah kelas 12 IPA ya. So, silahkan siapa yang mau menjelaskan tentang ayat ini? Ayo. Saya Ibu Tok. Clarissa ya, silahkan. jelaskan bahwasanya kita sebagai hamba Allah harus berperilaku adil karena Allah itu menyukai orang yang adil dan bertakwa. Juga Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk Clarissa. Ya, betul itu ya. Jadi Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk menegakkan keadilan, menjadi saksi kebenaran, dan orang yang menegakkan keadilan itu berarti keimanan dan ketakwaannya itu baik ya. Dan untuk menegakkan keadilan itu harus universal ya. Nah, selain itu, Islam mengajarkan kepada kita dan Allah memerintahkan kepada kita itu selain daripada adil yaitu jujur, sebagaimana dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 sampai 92. Siapa yang mau membaca surat ini? 2 orang. Ayo, siapa? Jangan Diana lagi ya. Siapa? Siapa namanya? Ibu lupa lagi. Warisa. Ya, silakan Warisa. Sama siapa? Siapa? Ibu lupa lagi soalnya kan murid-murid itu banyak ya. Nisa ya, Warisa dan Nisa. Ya, silakan ke depan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Dengarkan ya. Wa'aufu bi'ahdillahi Dudung, jangan ngobrol, Dudung. wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'alakumullahu 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun wa la takunu kallati taqaddat qadlaha min ba'di quwwatin angkasa tattahiduna aymanakum dakhala bainakum takuna ummatun hiya arba min ummah innama yadhlukumullahu bi wa la yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah atau perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Oke, terima kasih untuk Warisa dan Nisa. Silakan duduk kembali. Ya. Nah, itu ya ayat tentang perintah berlaku adil dan jujur. Coba siapa yang mau menjelaskan tentang ayat ini? Silakan Dudung. Bagaimana isi dari surat ini? Jelaskan menurut Dudung. Yang saya pahami ya dari arti di Quran ini, ayat ini memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil dan ihsan serta memberikan pada kerabat. Allah Subhanahu wa taala juga melarang perilaku keji, mungkar dan permusuhan. Penyajian perintah dan larangan mengandung pesan bahwa perbuatan baik juga diikuti tindakan pencegahan. Berlaku adil, berbuat baik diiringi dengan menjauhi perbuatan keji dan buruk. Allah juga memerintahkan umat Islam untuk memenuhi janjinya, sumpah atau janji kepada Allah ataupun kepada manusia harus ditepati. Apalagi sumpah dan janji itu bukan atas nama Allah. Janji itu harus ditepati, apalagi membawa nama Tuhan, nama Allah. Pada intinya gitu. Jangan ingkar pada janji. Nah, jadi dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian bersikap jujur karena jujur itu akan membawa pada kebaikan, sedang kebaikan akan membawa ke surga, ya, ke surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, pada zaman Nabi ada salah seorang sahabat ya yang terkenal sangat jujur. Namanya itu Ubaidah bin Jarrah. Nah, suatu hari ada salah seorang yang datang kepada Rasul dan berkata, ya Rasulullah, utuslah kepada kami seseorang yang jujur dan dipercaya. Gitu. Sesungguhnya aku akan mengutus kepada kalian seseorang yang jujur. Nah, mereka pada penasaran, ya, pada kepo, siapa sih yang akan diutus oleh Rasulullah? Ternyata Rasulullah mengutus Ubaidillah bin Jarrah. Ya. Nah, di sini Ibu punya salah satu video yang berkaitan dengan kejujuran. Kita tonton ya.
Coba kalian perhatikan. Nanti ibroh hikmah yang bisa kalian ambil dari video ini apa ya? Dompetnya jatuh, kemudian ditemui oleh si adik kecil ini. Sikap kita akan menentukan kita. Udah, pakai aja duitnya bun. Itu udah jadi hak kamu kok. Dihasut oleh temannya. Banyak pahalanya. Coba perhatikan Kiting, gak boleh ngobrol. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Ini berapa, Bang? 1.000. Kamu janji sama ibu. Mak, udah jadi, Bang? Masih disimpan aja dulu duitnya. Kalau nggak mau, ibu orang aja sini. Nggak, orang aja sini ah. Nggak boleh aja sini ah. Nah, itu tuh orang itu. Mesti. Om. Ini dompetnya, Om. Kamu siapa? Ini, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Nah, ini 10 tahun kemudian. Siang anak kecil tadi itu wisuda ya. Dibiayain oleh bapak-bapak tadi. Buah kejujuran adalah kesempurnaan. Di video tadi apa? Yo, hikmahnya apa? Jadi Bu, di dalam video itu yang saya amati itu, jadi rezeki itu emang benar, rezeki itu tidak akan tertukar. Ya. Nah, bagaimana kita cara mendapatkan rezeki itu? Ada yang secara baik, ada yang secara buruk. Iya, betul. Nah, kalau itu jadi di posisinya jadi saya, Ya. mungkin kalau diambil oleh saya juga bisa mendapatkan apa yang Mau jujur gitu ya, Masya Allah. Sok, siapa lagi? Coba. Pengalaman ini itu emang benar untuk mendapatkan sukses itu dengan yang namanya kejujuran, sehingga dari video tersebut
atas. Iya, betul. Tepuk tangan untuk kedua orang ini. Nah, jadi itu ya. Jadi dengan kejujuran itu akan membawa kita kepada keberhasilan, kesuksesan ya. Apalah arti kesuksesan kalau kita tidak jujur? Apalah arti dari keberhasilan kalau kita tidak jujur? Kalau kita mendapatkan sesuatu itu tidak jujur, itu tidak ada gunanya gitu. Walaupun misalkan merasa apa ya? Ya merasa mendapat apa yang diinginkan, misalkan kayak tadi. Kalau misalkan seandainya si anak ini membawa uangnya ya tidak dikasihkan ke pemiliknya, mungkin uang itu bisa dibelikan sesuatu atau barang yang diinginkan, tapi belum tentu bisa sampai kuliah kayak tadi ya. Tapi karena dengan kejujuran, berangkat dari kejujuran itu nilai positifnya, maksudnya hikmahnya gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita tutup dulu video ini. Kembali lagi ya. Selanjutnya dampak dari sikap jujur dan dusta di sini terdapat dalam salah satu hadis. Siapa yang ingin membacakan hadis ini? Saya Ibu. Oh, silakan, sok Clarissa. Sama Putri. Ya, sama Putri. Berdiri di sini sama putri yang Indonesianya. An Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu bisidqi wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba Mana? Oh. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Rawahu Bukhari. Ya, silakan Putri baca ininya. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan mengarahkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengarahkan ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka dia akan dicatat sebagai orang yang jujur sisi Allah. Dan hindarilah kalian dari dusta karena kedustaan itu mengarahkan kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ya, terima kasih Clarissa dan Putri ya. Nah, jadi sikap jujur itu akan mengarahkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengarahkan ke surga. Sebaliknya, kalau dusta gimana? Mengarahkan Ke keburukan dan keburukan itu menjerumuskan ke Nah, itu. Karena sekarang sudah habis ya waktu Ibu. Ya, kita pulang ya. Kita pulang. Nah, Ibu, tugas dari Ibu mungkin kalian harus mempelajari materi yang akan datang, yaitu tentang akhlak tercela. Ya, silakan itu kalian cari referensi-referensinya, entah itu dari Google, dari AI atau dari YouTube ya. Jadi nanti kita diskusikan ya, kita diskusikan. Oke, sok siapkan. Dah. Oke, sok siapkan oleh ketua kelas sebelum pulang. Berdoa dulu. Halo. Baik ya teman-teman, sebelum kita pulang, kalau kita berdoa dulu ya, tutup dengan doa dalam hati. Dalam hati Ya, atau diucapkan? Dibaca dalam hati ya, supaya tenang. Baca Dalam doa. hati. Selesai? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama.